Tidak ada program-program Jokowi yang menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik. Dia hanya mengeluarkan program-program yang sifatnya adalah untuk kemajuan Indonesia supaya tahun 2045 visinya Jokowi itu terlaksana. Ada orang-orang yang merasa bahwa Risma ini adalah ancaman buat mereka, terutama nanti ketika Pilkada 2022 itu tetap ada. Tahun 2020 di bulan Januari dibuka dengan situasi Indonesia menghadapi cobaan yang luar biasa, yaitu pandemi corona yang sudah masuk sesudah menghajar beberapa negara dan dimulai dari Cina. Dan di saat itulah seperti biasa ya, partai oposisi ataupun juga tokoh-tokoh oposisi kemudian membangun serangan-serangan melalui sebuah kejadian kepada pemerintah Indonesia. Pada awal-awal tahun di 2020, permasalahan corona ini dijadikan serangan-serangan untuk membangun citra buruk pemerintah, dan Jokowi didorong keras untuk melakukan lockdown negara. Bayangkan, lockdown. Apa yang terjadi kalau negara kita lockdown? Kita ngambil contoh di India, kita ngambil contoh di beberapa negara seperti Peru misalnya. Ketika mereka melakukan lockdown, maka secara otomatis mereka akan menghadapi gelombang lebih parah daripada pandemi itu sendiri, yaitu tsunami ekonomi. Untungnya Jokowi itu pintar. Dia berhasil berkelit dengan tidak menerapkan lockdown di Indonesia, tetapi menerapkan pembatasan sosial yang lebih ketat di beberapa daerah. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik dan positif adalah tahun 2020 ini Jokowi mengeluarkan satu keputusan yang paling besar dan berdasar di bidang ekonomi di Indonesia, yaitu keluarnya Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law ini sangat berarti sekali untuk perekonomian kita ke depan, karena ini menghabisi banyak pungli terhadap perizinan di berbagai wilayah di Indonesia dan membuka ruang yang lebih luas dan lebar untuk investasi di negeri ini yang juga nanti akan berimbas kepada tenaga kerja di Indonesia. Yang ketiga yang menarik lagi di tahun 2020 ini adalah pembubaran FPI. Sebenarnya bukan pembubaran ya, tapi lebih kepada pelarangan FPI yang berawal dari datangnya kembali Rizik Syihab dan berlaku seolah-olah dia adalah seorang pahlawan dari Saudi sesudah 3,5 tahun lari dari Indonesia, dan dia datang, tetapi kedatangannya ini bukan membuat dia malah menjadi lebih besar. Yang terakhir dia malah dikandangkan oleh pemerintah, dan sekarang organisasinya yang selama ini selalu bikin keributan akhirnya kemudian dilarang, sama seperti tahun 2017 ketika pemerintahan Jokowi melarang HTI. Itu ada 3 peristiwa besar di tahun 2020 di Indonesia. Menarik banget. Sebenarnya bukan kegaduhan politik baru ya. Kalau dibilang kegaduhan politik baru itu sebenarnya sumbernya dari oposisi. Mereka memang kerjaannya bikin gaduh. Ya biasalah, cari perhatian supaya mereka dilirik. Karena selama 10 tahun ini mereka terus terang kering kerontang, yang biasanya selalu mendapat panggung untuk menonjolkan dirinya, sekarang banyak yang tenggelam. Contoh Demokrat, selama 10 tahun ini 2 periode Jokowi, Demokrat yang selama 10 tahun sebelumnya itu berjaya, sekarang tenggelam gak karu-karuan. Akhirnya mereka selalu memberikan statement terutama kepada Jokowi dari Pepo atau Pak SBY dan juga anaknya AHY yang terus digadang-gadang tapi tidak pernah bisa punya panggung yang gemilang, ya kan. Pada intinya mereka hanya ingin memberikan atau menunjukkan dirinya bahwa mereka eksis atau mereka tetap ada. Itu dari Demokrat. Gerindra mungkin tidak banyak
bersuara ya, karena ya pinternya Jokowi ini di sini. Ketika kemudian Prabowo dimasukkan menjadi Menteri Pertahanan, langsung Gerindra senyap ya kan. Dan tahun 2021 ini kemungkinan besar juga Gerindra akan tetap senyap, tidak akan memberikan atau tidak akan memunculkan langkah-langkah yang membuat kita akan sibuk banyak berdebat terhadap apa yang mereka lakukan. Mungkin akan banyak lagi cerita-cerita dari kelompok-kelompok ormas yang baru dibentuk seperti kami, atau juga dari yang radikal seperti PA 212. Ya, karena biar bagaimanapun sekali lagi mereka harus menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik untuk menunjukkan bahwa mereka masih eksis saja. Karena ini kan barang jualan ya. Barang jualan itu kan harus terus-menerus keluar gitu loh. Karena kalau enggak orang kan lupa. Karena itu kegaduhan-kegaduhan politik, kalau kita maksudkan sebagai kegaduhan politik, saya rasa itu bukan muncul dari pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi mereka hanya membuat sebuah program-program yang lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi selalu kelompok-kelompok oposisi ini membuat pelintiran-pelintiran bukan karena mereka care atau concern terhadap program-program Jokowi, tetapi hanya ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa mereka ada dan mereka berbuat meskipun mereka tidak tahu perbuatannya apa. Cuma nyocot terus kok. Apa yang bisa diperbuat? Boya bantu-bantulah pemerintahan Jokowi, bantu pemikiran bantu apa ya kan? Kenapa sih nggak bisa positif sedikit saja? Selalu berusaha menjadi negatif. Ya, saya nggak tahu ya, apakah negatif itu suatu jualan juga buat mereka atau tidak gitu ya. Nah, ini sekali lagi pertanyaan yang saya kurang setuju. Tidak ada program-program Jokowi yang menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik. Dia hanya mengeluarkan program-program yang sifatnya adalah untuk kemajuan Indonesia supaya tahun 2045 visinya Jokowi itu terlaksana. Nah, yang menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di program-program yang dibangun Jokowi itu adalah kelompok-kelompok oposisi yang memang tidak pernah puas dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi. Ya, menarik sebenarnya adalah ketika kita melihat ada Bu Tri Risma hari ini yang kemudian menjadi Menteri Sosial di era Jokowi ini, diambil dari Surabaya sesudah sukses memimpin Surabaya selama 2 periode. Surabaya yang kumuh menjadi Surabaya yang sekarang tertata dan sekarang jadi Menteri Sosial. Tiba-tiba begitu banyak orang yang kepanasan di Jakarta. Dianggap Bu Risma ini adalah bagian daripada strategi PDIP untuk menghajar gubernur yang sekarang, yaitu Anies Baswedan. Padahal kan Bu Risma sebenarnya hanya mengerjakan apa yang seharusnya dia lakukan sendiri, dan itu biasa dia lakukan ketika dia berusukan, ketika dia ketemu dengan orang-orang, itu udah biasa dia jadi wali kota ya kan. Saya kan mantan warganya pada waktu di sana, jadi saya paham sekali apa yang dilakukan oleh Bu Risma itu bukan bagian daripada, tetapi ada orang-orang yang merasa bahwa Risma ini adalah ancaman buat mereka, terutama nanti ketika Pilkada 2022 itu tetap ada. Pilkada 2022 ini kan ada rencana tidak diadakan dan akan diadakan bersamaan di tahun 2024 menjadi pilkada serentak. Nah, kalau 2022 tidak ada, berarti jabatan Gubernur Anies Baswedan akan berhenti sampai di situ dan digantikan posisinya oleh pelaksana tugas dari Mendagri. Nah, yang berbahayanya buat para pendukung Anies itu adalah ketika 2022 nanti tidak ada pilkada, maka 2024 nama Anies akan menghilang. Dan salah satu calon yang paling kuat untuk menghajar Anies Baswedan itu adalah Bu Risma. Siapa lagi sekarang? Nggak ada, ya kan? Ini yang menjadi ketakutan buat mereka dan akan menjadi permasalahan yang terus-menerus keluar di tahun 2021 ini,
Dan saya yakin orang-orang PDIP juga nakal-nakal ya. Mereka juga nggak mau kemudian adanya Bu Risma ini tidak dimanfaatkan betul buat mereka untuk konstentasi di Pilkada 2020 untuk gubernur di Jakarta. Pasti akan terus dimainkan. Ya sudah pastilah, sudah pasti. Yang pasti PDIP sebagai partai pemenang dan pemilik kursi terbanyak itu lebih mudah menentukan siapa koalisi mereka di tahun 2024 nanti. Ada kemungkinan besar mereka akan berkoalisi dengan partai Gerindra. Meskipun buat saya itu tidak menarik ya, karena kita lihat sendiri ketika kemudian Gerindra diberikan kesempatan oleh Jokowi untuk ada di dalam kekuasaan, mereka bukannya all out untuk membantu pemerintahan Jokowi, tetapi malah bermain dua kaki. Contoh aja Fadlizon lah sama Habibur Rahman. Bagaimana bisa mereka tidak mengikuti kebijakan partainya untuk ada di pemerintahan bersama Jokowi, tapi mereka tetap terus-menerus menyerang pemerintahan Jokowi, bahkan mereka bisa-bisanya menjadi pembela daripada FPI, organisasi yang bahkan dilarang di masa pemerintahan Jokowi. Permainan dua kaki ini sebenarnya nggak menguntungkan oleh Gerindra. Bayangkan, Gerindra mau dapat apa dengan main dua kaki? Ketika kemudian mereka merapat kepada pendukung Jokowi, mereka nggak diterima. Ketika kemudian mereka merapat kepada kelompok radikal, mereka juga nggak dilihat ya, karena orang-orang itu sudah pada curiga. Jadi sebenarnya Gerindra, lebih baik kalian tetapkan diri lah, mau main di kaki kanan atau main di kaki kiri, karena tidak ada ruang untuk mereka yang abu-abu atau di tengah atau pengen mengambil semua secara keseluruhan, ya kan. Di dalam sebuah teori marketing saja, segmented market itu penting sekali. Kamu nggak bisa mengambil semua market yang ada. Semua harus tersegmen, apalagi situasi di seperti media sosial sekarang di mana informasi terbuka. Nggak akan bisa kamu menyatukan satu barisan antara kelompok-kelompok radikal itu dengan para pendukung Jokowi yang moderat. Pilih salah satu, mau ke kiri atau mau ke kanan. Jadi jelas, kalau enggak, percayalah, kalian bisa seperti Demokrat di sesudah 10 tahun pemerintahannya, yang dari sekian belas persen memiliki kursi di parlemen, sekarang udah tinggal cuma 7 sekian persen, dan hati-hati aja Demokrat tahun 2024 nanti nih, bisa jadi mereka bisa kehilangan kursi. Radikalisme itu, selalu saya bilang bahwa radikalisme itu seperti cancer di Indonesia. Dan kita sudah masuk di stadium keempat. Nah, kalau sudah masuk stadium keempat ini, kita tinggal punya dua pilihan. Dipotong kakinya atau di kemoterapi pelan-pelan. Yang dilakukan oleh Jokowi adalah melakukan kemoterapi pelan-pelan. Kalau dipotong kakinya, bisa pincang Indonesia. Nggak gampang memberantas radikalisme di Indonesia yang sudah ada sejak tahun 80-an. Dan kemudian berkembang sesudah reformasi dan difasilitasi oleh pemerintahan SBY tanpa pernah dihajar secara betulan mereka. Tetapi dua kejadian besar, yaitu pembubaran HTI di tahun 2017 dan pelarangan FPI di tahun 2020, itu sudah menunjukkan bahwa komitmen Jokowi terhadap pemberantasan radikalisme di Indonesia itu betul-betul punya konsep yang jelas dan sangat berani. Tidak banyak pemimpin yang berani untuk melakukan hal seperti itu, karena kita tahu HTI dan FPI itu juga punya kekuatan massa yang bisa yang suaranya dibutuhkan oleh para partai politik di event pilkada dan juga pilpres. Ya semoga sih radikalisme di negeri kita semakin berkurang dan kita akan hidup berdampingan antara semua pemeluk agama, bahkan penganut kepercayaan, tanpa ada permasalahan-permasalahan di antara kita yang dipicu oleh kelompok-kelompok seperti FPI itu, yang selalu merasa benar sendiri, yang selalu merasa mayoritas, tapi pikirannya nggak ada. Dan juga semoga pandemi ini juga cepat berlalu
supaya kita bisa punya kehidupan normal, anak-anak bisa sekolah, dan orang tua juga sudah mulai bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita lakukan sebelum pandemi ini, dan tidak ada lagi pembatasan-pembatasan sosial yang ketat, karena ekonomi kita pasti akan hancur. Sudah tahun kita mendapatkan situasi di pandemi ini, begitu banyak pengangguran sekarang, begitu banyak unit-unit usaha kecil yang tutup, dan semoga di tahun 2021 ini kita akan semakin cerah lah. Dan untuk Pak Jokowi, Presiden Jokowi, semoga semakin sehat dan tetap punya visi yang bagus untuk Indonesia. Gaspol.